Latin berkat itu berbunyi benedictio, benedicere, itu kata kerjanya. Kalau kita lihat kata bene, itu akar katanya dari kata bonus dalam bahasa Indonesia, artinya baik. Dicere berkata, jadi benedictio atau berkat, kalau kita mau definisikan dengan gampang, kata-kata yang baik. Jadi semua kata-kata yang baik adalah berkat. Kata-kata yang keluar dari mulut kita maupun yang keluar dari firman Tuhan yang baik adalah berkat. Umat meminta berkat kepada Romo, apapun yang diberkati, kan tidak pernah ada kata-kata buruk yang keluar. Romo minta berkat, toko kami yang dibuka, oke ibadat. Ya Tuhan, kiranya segera bangkrut toko ini, kan tidak ada. Karena benedictio benedicere. Kata-kata yang baik, Tuhan kiranya yang mengusahakan toko ini terberkati, kiranya dapat menghasilkan kebaikan, keuntungan, yang bekerja pun dapat menghasilkan kebaikan, yang datang juga senang dan lain sebagainya. Kan kata-kata dalam berkat-berkat pasti bene, bonus, baik. Dan di dalam hidup kita sehari-hari ini repotnya adalah kita menyepelekan kata-kata. Nah ini saya ajarkan dulu landasannya sebelum masuk kepada berkat kata Alkitab. Padahal kata-kata yang dilandasi dengan suatu iman kepada Tuhan itu penuh dengan kuasa. Sejak manusia diciptakan awal sekali sudah langsung diberkati oleh Tuhan. Yuk kita baca bersama-sama. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah, dan seterusnya. Benedixit qua illis Deus et ait illis Deus crescite et multiplicamini. Oke, dan seterusnya, udah segitu aja udah. Jadi memberkati itu maksudnya begitu, mengata-ngatai tapi yang baik. Benedixit, benedictio, benedicere, mengomong-ngomongkan tapi hal-hal yang baik kepada manusia. Itulah arti akar kata memberkati. Kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, pembaharuan perjanjian kan terjadi pertama kali Nuh. Setelah perjanjian manusia Adam dan Hawa tidak bisa setia, Tuhan tetap setia karena Tuhan tidak bisa mengkhianati dirinya sendiri. Maka Tuhan tetap memberkati meskipun dosa pada Tuhan dari pihak manusia, tetapi tidak menghilangkan berkat. Terbukti kemudian dijalin perjanjian yang selanjutnya diperbaharui dengan Nuh. Masih ingat tadi berkat yang diucapkan kepada Adam dan Hawa? Sama persis. Jadi ini pembaharuan seakan-akan ciptaan yang baru. Kemarin ada gagalnya, tapi aku tidak gagal kata Tuhan. Sekarang berkat yang sama persis diucapkan kepada Nuh. Benedictio. Tuhan mengata-ngatai yang baik kepada Nuh serta anak-anaknya. Kemudian bahkan ketika orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir, Tuhan memberikan cara bagaimana memberkati. Yuk kita baca dari kitab Bilangan 6, sama-sama kita baca. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah, dan selanjutnya juga masih kita lihat, sama-sama kita baca. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka menurut ayat ini Bilangan 6, rupanya berkat ada hubungannya dengan nama Tuhan. Itu berarti selalu membawa nama Tuhan karena yang dibawa adalah bene. Jadi apapun yang baik yang keluar dari mulut kita, tanda petik menyeret nama Tuhan dan turun kepada orang yang kita ucapkannya itu. Ini sekarang Tuhan Yesus, sama-sama kita baca. Ia yang dimaksud di sana adalah Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita baca. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati. Kembali pada teks asli dalam bahasa Latin, sama-sama kita baca yuk. Complex sanseos benedicebat imponens manus super ilos. Ini yang menarik sekali. Kalau kita bisa membaca ini dengan perasaan yang halus dan lembut. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ini Lukas 24, jadi adegan-adegan terakhir sebelum baginda junjungan kita naik ke surga. Bagian yang so sweetnya mana? Ayat selanjutnya. Yuk kita baca sama-sama.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, apa yang sedang beliau lakukan? Memberkati, perhatikan kata sedang memberkati. Jadi Tuhan meninggalkan kita secara fisik untuk naik ke surga, tapi dalam keadaan sedang memberkati kita. Artinya berkatnya tidak putus. Kita baca dalam Kisah Para Rasul bagaimana kemudian makna berkat itu apa. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya, stop. Yang dimaksud hambanya di sini Tuhan Yesus. Lanjutkan. Dan mengutusnya kepadamu supaya ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari. Jadi makna pertama berkat itu mengembalikan orang dari kejahatan, karena berkat persis kebalikannya kejahatan. Yuk sekarang kita lanjutkan bagaimana kata Alkitab mengenai berkat. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat, kalau kami dimaki kami, kalau kami dianiaya kami. Ini surat pertama Korintus, ini ajarannya para rasul yang tentu saja mengikuti ajarannya Tuhan Yesus. Ini memang berat, tapi begitulah iman kita. Sama-sama kita baca surat Petrus ya, surat pertama Petrus, sama-sama. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk. Maka kemudian kita tahu bagaimana caranya memperoleh berkat. Ingat di bagian awal, benediktio selalu menyeret nama Tuhan. Kalau kita memberkati, nama Tuhan ada atas kita. Maka kita disebut memperoleh berkat. Dan bagaimana caranya? Rasul Petrus memberikan petunjuk kepada kita. Yuk kita baca sama-sama cara memperoleh berkat. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, stop dulu. Mencintai hidup berarti merawat kehidupan, hidupnya lestari, ada damai sejahtera, dan dikatakan melihat hari-hari baik. Jadi untuk melihat hari-hari baik gak usah pakai hitung-hitungan. Weton, Jumat Kliwon, atau sionya apa, kalau buka toko harus ngadep timur apa selatan. Gak usah pakai Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, ya gak usah. Hari-hari baik bagaimana cara melihatnya? Sama-sama lanjutkan. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi setiap malediksio, setiap kata-kata jahat yang diucapkan menjadi kutuk. Apalagi kutukan-kutukan yang diucapkan oleh orang berotoritas. Baik berkat maupun kutuk, cara kerjanya menggunakan otoritas. Mari kita baca selanjutnya bagaimana cara memperoleh berkat. Ia harus sama-sama, ia harus menjauhi yang jahat, melakukan yang baik, mencari perdamaian dan berusaha mendapat. Mari kemudian sekarang kita baca sama-sama masih dari surat Petrus tadi. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Oke, itu kata Alkitab, selesai bagian pertama. Sekarang kita mau melihat bagaimana gereja mengajarkan mengenai berkat. Menarik sekali. Kita mengutip dari KGK 1078. Memberkati adalah satu tindakan ilahi yang memberi hidup dan asal mulanya dari Bapa. Berkatnya, benediktio, eulogia adalah serentak, sabda, dan kalau berlaku untuk Tuhan, berkat bukan hanya kata-kata. Kalau berlaku untuk Tuhan, maka dikatakan berkatnya, yang dimaksud dalam kalimat ini adalah Bapa yang disebut dalam kalimat sebelumnya. Kemudian KGK mengutip aslinya bahasa Latin yang sudah saya jelaskan, benediktio. Dalam bahasa Yunani, eulogia. Eu artinya baik, logia dari kata logos, kata-kata yang baik. Maka kalau berkat itu yang asalnya dari Tuhan, tidak hanya kata-kata tetapi anugerah. Bahasa gampangnya, kata-kata yang diucapkan Tuhan yang berupa kata-kata baik, tidak sekedar kata-kata kosong, tapi ada isinya berupa anugerah. Mengandung kenyataan yang benar-benar.
Tapi kalau dari manusia belum tentu seperti itu. Sama-sama kita baca, kalau dihubungkan dengan manusia, maka perkataan berkat itu berarti penyembahan dan ini sudah saya singgung di depan tadi. Setiap berkat menyeret nama Allah. Berarti setiap kita memberkati, kita melakukan penyembahan. Maka penyembahan tidak hanya terjadi pada saat kita puji-pujian. Nah ini harus kita sadari. Penyembahan terjadi saat kita liturgi, saat kita misa, saat kita persekutuan doa, saat tadi kita menyanyikan kata-kata pujian, itu betul. Tetapi penyembahan pun terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Ketika kata-kata berkat itu keluar dari mulut kita. Jadi ini menambahkan satu khasanah pengertian antara hidup nyata dan hidup yang suci dalam arti persekutuan doa, liturgi, hidup doa sebenarnya tidak terpisahkan karena gereja Katolik mengajarkan setiap perkataan berkat adalah penyembahan. Meskipun mungkin selama ini kamu tidak menyadari dengan sungguh bahwa itu adalah penyembahan. Yuk kita baca sama-sama dalam KGK 1080. Perjanjian dengan Nuh dan dengan segala makhluk membaharui berkat kesuburan ini kendati oleh dosa manusia, tanah dikutuk. Artinya dalam keyakinan gereja, kutuk tidak pernah menang atas berkat dalam keyakinan gereja. Tanah sudah terkutuk, tapi berkat Tuhan membalikkan kutuk lagi. Liturgi, perayaan kita mengingatkan akan berkat-berkat itu dan manusia diingatkan kembali bahwa hidup yang sebelumnya terkutuk karena dosa, dibalikkan oleh Tuhan. Sekarang kita akan belajar mengenai kutuk lawannya dari berkat. Kutuk itu maledictio. Male dicere asal katanya. Male malus kejahatan atau jahat atau buruk, dicere berkata. Jadi kutuk kata-kata yang buruk. Yuk kita lihat bagaimana kata-kata Alkitab. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di dataran Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Balak bin Sipor melihat segala yang dilakukan orang Israel kepada orang Amori. Lanjutannya, maka sangat gentarlah orang Moab terhadap bangsa itu karena jumlahnya banyak. Lalu muak dan takutlah orang Moab karena orang Israel. Jadi waktu itu Raja Moab takut karena orang Israel yang keluar dari Mesir itu kan banyak sekali. Dan pada zaman kuno kalau ada pasukan yang bergerak seperti itu tentu ada ketakutan. Karena zaman kuno zamannya perang. Jadi yang berlaku hukum rimba. Siapa banyak, siapa kuat, ya menanglah dia. Kalimat lanjutannya. Lalu berkatalah orang Moab kepada para tua-tua Midian. Tentu saja laskar besar itu akan membabat habis segala sesuatu yang di sekeliling kita. Seperti lembu membabat habis tumbuh-tumbuhan hijau di padang. Adapun pada waktu itu Balak bin Sipor menjadi... Ingat, rajanya bernama Balak. Apa yang dilakukan Balak? Raja ini, yaitu Raja Balak tadi itu, sama-sama kita lanjutkan, mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat, ke negeri teman-teman sebangsanya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah dan seterusnya. Bileam itu diminta untuk mengutuki bangsa Israel. Ini bunyi ayatnya, sama-sama kita baca. Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini sebab dan seterusnya. Ini perkataan Raja Balak tadi kepada Bileam yang pada waktu itu dianggap sebagai imam atau nabinya orang-orang di wilayah Midian. Jadi yang diperintahkan kepada Bileam adalah kutuk. Dan nanti Bileam memang datang untuk mengutuk bangsa Israel. Tetapi apa kemudian yang terjadi? Perhatikan ayat selanjutnya. Sama-sama kita baca. Lalu Bileam mengucapkan sanjaknya katanya. Dari Aram aku disuruh datang oleh Balak, Raja Moab, dari gunung-gunung sebelah timur. Datanglah katanya. Kutuklah bagiku Yakub dan datanglah kutuklah Israel. Ini mulai baca mantra. Ini mulai sanjak itu maksudnya baca mantra dia ya. Si Bileam yang disuruh untuk mengutuk.
Tapi apa yang terjadi? Setiap kali dia mau mengutuk dengan mantra-mantra kutukan, yang keluar adalah berkat. Ayat selanjutnya memberikan penjelasan kepada kita. Sama-sama kita baca. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Allah? Jadi kalimat yang ini, kalimatnya Bileam setelah dia stres dan frustrasi, setiap kali dimantrai kok mental. Bahkan malah mantranya yang jahat berubah menjadi berkat-berkat yang diucapkan 3 kali kepada orang-orang Israel. Kunci memahami ini adalah tidak mungkin dikutuk orang yang tidak dikutuk Allah. Artinya kalau kita menempatkan di bawah otoritas Allah, kita tidak mungkin dikutuk. Dalam bahasa gampang, kita tidak mungkin ditenung, disihir, disantet, mental. Tidak mungkin dalam nama Yesus. Kecuali, nah ini saya bilang kecuali kita menempatkan diri di bawah otoritas setan. Surat Yakobus mengatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, iblis akan lari. Jadi soal berkat dan kutuk adalah pilihan kita mau menempatkan diri di bawah otoritas siapa. Loh, saya kan rajin ke gereja Romo. Boleh jadi kamu rajin ke gereja. Boleh jadi kamu rajin persekutuan doa, tapi kamu juga rajin urusan-urusan okultisme. Maka sebenarnya itu adalah menempatkan diri di bawah otoritas si jahat. Tuhan mengatakan tidak bisa mengabdi kepada 2 tuan. Jadi apakah kutuk itu nyata? Pertanyaan tema hari ini, ya nyata. Dari mana? Kata-kata buruk orang tua, bisa juga kata-kata orang lain yang memantrai kepada kita, tapi yakin dan percayalah bahwa kutuk tidak mungkin bisa menyerang kita dan tidak mungkin terkena kepada kita. Nomor 1, kalau kita tidak di bawah otoritas orang itu. Nomor 2, kalau kita tidak di bawah otoritas kuasa jahat dengan menempatkan diri, dengan melakukan okultisme misalnya. Boso Jawane itu klenik gitu loh. Kamu suka ramal-ramal, suka datang ke sana sini, mau buka toko masih harus ngitung ini dan itu, nanti diberi syarat taruh beras di belakang rumah, kelilingi rumah 3 kali, pipislah di setiap pojok rumah gitu. Ini cuma umpamanya, contohnya, tapi memang ada contoh-contoh seperti itu. Selanjutnya Balak marah, oke, ini tidak usah kita baca, tapi bagian terakhir dari kata untuk menyerapah, sama-sama kita baca. Untuk menyerapahmu suku aku memanggil engkau, tetapi sebaliknya sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Jadi apakah setiap kutuk bisa berubah menjadi berkat? Ya, syaratnya tempatkan diri di bawah otoritas Allah. Kalau kamu berada di bawah otoritas kuasa jahat, kutuk akan benar terkena kepadamu. Sekarang, apakah kutuk itu nyata? Ini jawaban dari pertanyaan tema KGK 1080. Ya, ini sudah kita baca, tapi kemudian dibaca dalam perspektif pengertian mengenai kutuk sekarang. Yuk sama-sama kita baca. Sejak Abraham berkat ilahi meresapi sejarah manusia yang berjalan menuju kematian supaya mengarahkannya kembali menuju. Nah, kutuk itu kebalikannya. Kutuk itu mau meniadakan kehidupan kita. Maka kutuk pasti kata-katanya buruk supaya orang tidak bahagia, supaya orang tidak move on, ya, supaya orang hancur, supaya tidak sejahtera, supaya hatinya tidak tenteram, supaya relasi keluarganya, apa keluarga mungkin suami dan istri panas terus dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, kutuk ini bisa muncul dari sihir. Sihir itu seperti yang dilakukan Bileam yang disuruh oleh Balak. Apakah zaman sekarang itu masih ada? Masih. Bagaimana cara kerja sihir itu? Cara kerja sihir adalah kutuk yang menggunakan daya kuasa jahat. Ini berbahaya. Apakah mungkin orang lain mengutuk kita? Mungkin. Karena dunia ini tidak steril dari orang-orang jahat. Selain itu dunia juga tidak steril dari orang-orang yang menggunakan kuasa gelap. Jadi perlindungan atas kuasa gelap ini penting sekali. Bagian terakhir lebih praktis supaya kita tahu bagaimana cara melindungi diri. Pertama, keyakinan ini.
Jangan tempatkan dirimu di bawah otoritas kuasa jahat. Dengan itulah tidak mungkin bisa dikutuk, ataupun kalau ada kutuk dibalikkan dan menjadi batal serta hampa dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Lalu doa perlindungannya, ini yang diambil dari buku mengenai eksorsisme. Doanya berbunyi seperti ini, sama-sama kita baca. Tuhan Yesus, aku memohon agar Engkau melindungi keluargaku. Nama-nama, sebutkan. Keluargaku siapa? Itu ada nama-nama tulisan yang merah itu ya. Keluargaku, misalnya namanya Pak Sugeng, istrinya Bu Yayu, anaknya Michelle gitu ya. Sebutkan semua keluargamu. Lalu lanjutkan, dari penyakit, segala bahaya dan kecelakaan. Sama-sama. Jika di antara kami ada yang terkena kutuk, guna atau mantra, aku menyatakan segala kutuk, guna-guna atau mantra itu batal dan hampa dalam nama Yesus Kristus. Jadi kita punya kuasa membatalkan kutuk, yaitu kuasa yang datang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Tapi syaratnya ada. Di surat Yakobus, nanti terakhir ya. Lanjutkan sama-sama. Jika ada roh jahat yang dikirim untuk melawan kami, stop. Perhatikan ini yang pertama soal kutuk, yang sebelumnya tadi soal kutuk. Kutuk itu hanya berupa malediksio, bisa hanya kata-kata buruk. Tetapi kutuk yang tingkatnya di atas itu yang lebih membahayakan adalah kutuk yang diucapkan disertai dengan roh jahat. Itu sihir tadi itu ya. Dikasih mantra batat dan betul ada roh jahat yang dikirim, itu tingkatnya lebih tinggi lagi karena bisa merusak hidup kita secara signifikan. Maka tidak hanya kutuk doanya, ini yang tingkat lebih lanjut. Jika ada, maksudnya jika kutuk itu disertai dengan kiriman kuasa jahat, itu maksudnya. Sama-sama kita lanjutkan. Jika ada roh jahat dikirimkan untuk melawan kami, aku membalikannya dalam nama Yesus Kristus dan aku memerintahkan dia pergi kepada Yesus untuk diperlakukan sebagaimana Yesus kehendaki. Lanjutannya, ya Tuhan, aku memohon agar Engkau mengutus para malaikatmu yang kudus untuk menjaga dan melindungi kami semua. Jadi nomor 1, doa perlindungan bisa membuat kutuk batal dan hampa. Nomor 2, jika tingkatnya lebih lanjut disertai dengan roh jahat, kita bisa membalikkannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tapi bagaimana supaya kita penuh kuasa? Lagi-lagi kuncinya tetap sama. Tempatkan diri di bawah otoritas ilahi. Jadi kalau kamu nyembah Tuhan, hari Minggu ke gereja, tapi masih melakukan macam-macam okultisme, kamu menempatkan diri di bawah otoritas kuasa jahat. Ini enggak berlaku. Karena kamu tidak menempatkan diri di bawah otoritas ilahi. Itu. Ini ayat terakhir ya. Ini kuncinya ya, Yakobus ya 4 ayat 7. Sama-sama kita baca. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka iblis itu lari. Jadi semua doa tadi akan membuat iblis lari dan semua kutuk lari, kecuali kamu tidak tunduk kepada Allah. Kalau ayat ini dibalik, kalau kamu tidak tunduk kepada Allah, lawanlah iblis, kamunya yang lari. Bukan iblisnya yang lari. Malah makin kuat lagi karena kamu berada di bawah otoritas iblis. Demikian mengenai kutuk, apakah nyata? Nyata sekali kutuk itu sehari-hari sekali. Dan yang lebih berbahaya kalau disertai dengan daya kuasa kejahatan. Maka kita belajar menurut ajaran Alkitab dalam surat 1 Petrus tadi, jaga lidah ya, jaga lidah. Karena ini bisa menyeret kuasa manapun. Kalau malediksio kita menyeret kuasa setan. Kalau benediksio kita menyeret nama Allah. Nah itu. Dan ingat, penyembahan tidak hanya terjadi di dalam ruang kudus. Penyembahan bisa terjadi di jalan raya. Penyembahan bisa terjadi di tempat-tempat yang penuh dengan sampah dunia. Ketika mulut kita tidak mengucapkan tapi mengucapkan jawablah doaku. Ya Tuhan, sama-sama ya, jawablah gitu kan. Doaku ya Tuhan supaya hari ini aku bisa memberkati. Semoga pembicaraan ini membuat juga kita terberkati. Kalau ada kata-kata buruk keluar,
Itu tadi hanya contoh-contoh saja, ya tidak mengandung apa-apa. Nah di awal saya juga sudah berdoa, doa Santo Mikael yang membebaskan kita dari segala. Jadi mau diketuk seperti apapun, kalau orang sudah merasa, nanti kalau memberi ke gereja terlalu, gereja sudah kaya, kita jadi miskin. Jangan-jangan ada orang yang berkata seperti itu, kita dimiskinkan oleh gereja gitu ya. Nah Bapak Ibu, kalau kita berkata hidupku menjadi berkat, pertanyaannya, saya diberkati Tuhan. Ukurannya apa? Kalau orang diberkati Tuhan tuh ukurannya apa? Sehat. Punya mobil. Punya rumah di kawasan Pik. Atau di Bintaro Jaya, bukan Bintaro yang tidak jaya. Bintaro Jaya. Atau punya istri yang baik. Atau punya suami yang tidak pelit. Iya, itu bukan suami tidak pelit, suami nggak punya apa-apa itu namanya. Jadi saudaraku, ukuran diberkati itu tidak sama semuanya, tidak sama. Jadi kalau kita berpikir diberkati harus punya ini, punya itu, maka apa? Kita akan berpikir terus bahwa berkat itu urusan saya punya apa. No. Berkat itu artinya apa? Seperti janda miskin yang tadi diceritakan. Tadi diceritakan bagus oleh anak ini. Saya mengarah kemana ini? Tak ubah. Jadi nenek lampir. Mana? Oh situ. Oke. Tadi diceritakan dalam Injil Markus. Saya ngambil paralelnya Injil Lukas. Saya tidak akan bacakan lagi. Saya hanya ingin memberi gambaran. Berapa sih yang dikasih oleh janda ini? Jadi Bapak Ibu, upah orang bekerja zaman Yesus 1 dinar 1 hari. Romo tahu dari mana? Ingat yang kerja anggur, pohon anggur, aku akan memberi kamu upah 1 dinar sehari. Dan 1 peser itu sama dengan berapa dinar? Siapa yang tahu? Gua kasih GKP itu untuk Anda. 1 dinar itu 1 peser itu sama dengan 1/128 dinar. Kecil banget. Nah udah di Indonesia kan, Anda kan matematikanya jelek sama dengan saya toh. Kalau kita katakan upah sehari di Indonesia 100.000 supaya gampang aja, 100.000 dibagi 128 itu kira-kira cuma 700. Maka kalau wanita ini memberikan 2 peser itu berapa? Itu sekitar 2.000 rupiah. Kalau 100.000 bagi 128 itu 781, berarti 2 peser itu sekitar 2.000 rupiah. Saya baru tahu kenapa GKP nggak jadi-jadi. Banyak janda rupanya di sini. Bayangin 2.000 gitu. Genting aja satunya 20.000 gitu ya. Jadi kita bisa memikirkan seberapa kecilnya yang diberikan janda itu. Namun yang menarik adalah ayat 4. Mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Dan Yesus berkata, sesungguhnya janda ini memberikan lebih banyak gitu ya. Jadi ukuran manusia banyak itu kalau kolekte ya minimal 100.000 lah. Minimal. Ingat nanti ada persembahan minimal
Saya yakin 100.000 semuanya jadi. Apalagi di sini banyak yang bukan dari Bintaro. Ini Helena ini semua 100.000. Lu jangan memalukan romonya. Di gereja kita Anda boleh 1.000, nggak apa-apa. Di sini jangan memalukan romonya. Jadi Bapak Ibu perhatikan, banyak menurut manusia adalah gue punya semuanya. Lihat, banyak itu ukurannya dari dunia. Yesus mengukur banyak dari apa? Dari hati janda ini. Janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Lihat, dari kekurangannya, bukan dari kelebihan. Orang kalau dari kelebihan memberinya penuh pengorbanan atau tidak? Enggak, gampang. Orang gua lebih kok, banyak, ambil. Seperti orang kalau datang kepada saya, Romo minta air suci, ambil. Jangan lupa itu kantong kolektenya, ambil. Banyak kita. Tapi kalau Anda datang ke pastoran, Romo punya air zam-zam, nggak ada. Mau zam-zam gaya Katolik punya, gitu ya. Jadi orang membeli dari kekurangannya berarti apa? Cuma ini yang gua punya, cuma ini yang saya punya. Dan mengapa Yesus memuji? Karena janda itu memberikan dengan sepenuh hati tanpa takut kekurangan dan kehabisan. Kenapa? Karena janda ini percaya dipelihara Tuhan. Jelas Bapak Ibu? Kenapa janda ini berani memberikan seluruhnya? Karena apa, Bu? Dipercaya oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Ibu dipelihara oleh Tuhan? Amin. Ibu percaya? Percaya 100.000 nanti, jangan lupa. Betul. Jadi orang kalau percaya dipelihara oleh Tuhan, memberi tanpa ketakutan. Tahu Tuhan akan ngasih, Tuhan akan memberikan. Saudara-saudaraku, kadang-kadang dalam hidup berpastoral saya, kan beberapa datang kepada saya minta tolong, pastor tolong ini tolong itu. Kalau harus ke PSE susah, lama prosedurnya. Apalagi kalau minta tolongnya obat atau mau nyunatin suaminya, keburu busuk itu gitu ya. Lalu saya harus cepat-cepat, ya udah saya kasih nih, saya kasih. Halo, apa yang terjadi? Saya kasih pagi, sore ada yang ngasih. Dan biasanya lebih banyak. Saya belajar apa? Saya belajar Allah yang memelihara saya. Saya dikasih oleh Tuhan. Ya untuk apa selama saya tidak pakai, kasih pada orang lain. Tapi memang menyedihkan, umat itu kalau udah memberi kepada romonya, minta supaya dipakai. Pakai ya Romo, pakai. Suatu saat seorang ibu memberi tas. Saya tahu tas itu mahal. Tapi kan saya sudah punya tas. Tasku Eiger, pasti Eiger kan tahan water. Mau hujan ditaruh di sini, enggak apa-apa. Enggak seperti ibu-ibu Hermes, Louis Vuitton. Hujan bawahnya dikempit gitu ya. Dia lebih baik kehujanan daripada tasnya kehujanan gitu ya toh. Lalu saya itu karena sudah punya tas, saya nggak pakai. Saya lihat karyawan kami itu kuliah, dia tidak punya tas, cuma bawa buku begini aja. Terus saya ngomong, kamu nggak punya tas? Nggak punya Romo. Kamu mau? Oh kalau ada Romo tidak dipakai, boleh, silakan pakai. Saudara-saudari, ibu itu minggu berikutnya datang ke pasturan dan Romo ini tidak tahu diri. Ya Allah, kata saya teh. Kenapa Bu? Kata saya tuh.
Romo ingat, saya ngasih tas. Yang mana ya? Gue lupa, kata saya. Romo kasihkan ke karyawan. Oh iya bu, maaf, iya sorry, saya punya bu, saya malu kalau terlalu banyak, saya kasihkan. Romo gitu ya, kalau saya beri pakai Romo. Selama ini lihat Romo-Romo yang lain kalau diberi dipakai, ini Romo malah dikasihkan, saya nggak akan ngasih lagi Romo. Dan saya berkata, oh baik bu. Romo itu, ibu itu sampai sekarang tidak pernah memberi apapun pada saya. Tapi ibu-ibu lain datang pada saya memberi. Halo. Apa yang saya mau katakan? Hey, kalau Anda percaya Tuhan, pintu rezeki itu banyak coy. Banyak. Hanya Anda mau membuka hati atau tidak. Anda hanya berpikirnya harus lewat sini. Tuhan lewat pintu belakang. Kita harus belajar percaya. Janda ini memberi segala-galanya karena dia percaya. Itu yang dia miliki, Tuhan nanti akan pelihara. Nah, kalau kita melihat Injil ini dengan perjalanannya, kita bisa melihat sama. Kenapa kita sulit menjadi berkat? Kenapa kita sulit memberikan waktu untuk pelayanan? Selalu aja ada alasan. Kita mungkin punya alasan, waduh maaf Romo, repot, terlalu banyak pekerjaan. Banyak yang harus saya pikirkan. Next saja mbak, udah next aja. Atau suami berkata, udah jangan next lagi. Woi, stop. Atau maaf Romo, sedang ngurus anak. Kucing saya melahirkan. Terlalu sibuk. Atau maaf Romo, kan kerja di gereja kan harus banyak pengorbanan. Saya masih belum mendapatkan rezeki banyak dari Tuhan. Maka saya belum punya waktu untuk melayani Tuhan. Belum punya uang untuk untuk memberkati. Atau bisa terjadi orang juga tidak mau melayani karena apa? Next. Kecewa dengan Tuhan. Orang tidak mau melayani karena pernah merasa Tuhan tidak peduli pada saya. Ngapain? Tuhan aja nggak mikirin saya kok. Ngapain saya harus memikirkan Tuhan? Tuhan pun malah menyakiti saya. Nah ini bagus. Nanti yang akan memberi kesaksian, ini pasangan suami istri yang pernah merasa disakiti oleh Tuhan. Saya pun sama. Saya menjadi Romo, dulu berpikir saya ini kalau jadi Romo nggak mau tugas di kota, nggak, saya mau di desa aja, di desa. Ibu-ibunya masih pakai kain, ya toh selendang, kolekte masih ngambil dari kutang. 2000 itu baunya anyir, itu bayangan saya. Ke gereja pasti baunya minyak angin, gitu ya, kelekean semuanya. Tapi apa yang terjadi setelah saya jadi Romo? 25 tahun saya tidak pernah di pastor paroki, tidak pernah di paroki. Saya selalu di rumah retret, mendampingi anak-anak terus, dan susah mendampingi anak-anak. Orang tuanya aja nggak bisa ngurus, apalagi gua bukan orang tuanya, gitu ya. Saudaraku, lihat seringkali kita kecewa pada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita tidak seperti yang kita doa, kita minta, betul. Kalau saya suruh angkat tangan, saya yakin semuanya angkat tangan. Siapa yang merasa doanya belum pernah tidak dikabulkan Tuhan? Pasti pernah toh.
Artinya setiap orang mengalami kekecewaan pada Allah. Nah, tidak hanya itu, orang juga bisa melihat bahwa di dalam kehidupan Allah itu menjadi aktivitas. Kita punya aktivitas hobi, keluarga, pekerjaan, teman-teman. Ke gereja juga aktivitas. Maka kalau ke gereja aktivitas, lihat aja gaya orang ke gereja. Bagaimana? Kemana lu? Gereja. Duduk di gereja pun sama semuanya. Seperti mau ngantri ke ruang kematian. Nggak semangat. Apalagi kalau udah teng, lihat romonya. Ah, yang ini apes. Pasti lama khotbahnya. Orang Katolik jangankan suruh misa offline kayak gitu, misa online pun lucu tuh. Waktu kita pandemi misa online kan semuanya menghadapi televisi atau handphone. Pada WA, lu udah selesai belum? Belum, lama banget di sini gitu. Lu pindah gitu. Ya betul, lihat, ganti channel gitu ya. Di sini masih khotbah, gue udah berkat penutup, ya udah pindah aja gitu. Nah, ini berkat penutup bener gitu ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena melihat ke gereja, aktivitas rohani itu menjadi sebuah kegiatan, dan kegiatan yang melelahkan, capek gitu ya. Saya sejak kecil kalau disuruh doa rosario oleh ayah, ayah berkata rosario, nggak ada yang siap ayah, ayo kita rosario, nggak ada. Semua anaknya, empat-empatnya bibirnya bisa dikondein, rosario terus. Semua nggak suka, karena melihat apa? Doa itu menjadi sebuah kegiatan yang berat, kegiatan yang mengganggu. Maka kita lupa kalau doa menjadi sebuah kegiatan yang mengganggu kita, yang membuat kita repot. Maka ke gereja itu banyak orang yang carinya Sabtu supaya Minggu bisa jalan-jalan itu. Bahkan di Filipina, di setiap mall itu ada kapel, ada misa di mall, dan di mall harus ada kapel. Supaya apa? Makin banyak umat datang. Misa tidak penting, setelah misa yang lebih penting. Lihat, menyedihkan. Kenapa? Karena sepertinya berhubungan dengan Tuhan, berdoa itu menjadi sebuah tugas yang menyusahkan. Lihat bapak-bapak kalau ke anak-anaknya selalu ngomong doa. Ayah nanti. Pinter nyuruh, tetapi ayah nanti. Ayah, saat kamu tidur ayah berdoa. Doanya seperti ayah, seperti apa ayah? Sambil tiduran. Jadi perhatikan, kita lupa bahwa di dalam diri kita itu punya hidup rohani. Ada hidup rohani. Kita punya. Satu saat kita ingin berdoa banget. Satu saat kok saya ingin berseru kepada Tuhan. Saya ingin merasakan kebaikan Tuhan. Saya sharing terakhir kali waktu saya kecapean. Saya waktu ditanya, Pastor itu dalam 30 hari berapa kali seminar? Saya 30 hari sebulan bisa 25 seminar. Liburnya cuma 2-3 hari. Kemana-mana saya pergi. Kemarin saya kelelahan. Dari Palembang saya ke Pamekasan, Madura, Surabaya, lalu Tuban. Dari situ saya ke Semarang. Dari Semarang saya ke Bandung.
Dari Bandung saya ke Sukabumi, ke Bogor, lalu ke Semarang lagi. Saya sakit, saya capek. Saya sampai pas di pesawat saya ngomong, Tuhan, saya capek, saya udah gak tahan. Pesawat ini meledak juga gak apa-apa. Saya capek banget. Saya udah capek lah, kata saya. Capeknya itu sebetulnya bukan seminarnya. Yang lebih capek itu foto-fotonya. Aduh, apalagi kalau emak-emak, ya Allah, foto. Nggak cukup sekali. Foto, dia lihat. Kelihatan gemuk, sayanya ulangi gitu ya. Terus saya ngomong, Bu, emang ibu gemuk dari atas bawah ke bawah? Tetap gemuk, Bu, kata saya tuh. Enggak, pokoknya saya harus kelihatan ramping gitu ya. Kan fotonya udah dibalik, dimiringin ke sana gitu. Akhirnya satu angle bagus, ini gitu. Terus saya lihat, coba mana yang saya lihat bagus. Dianya memang kelihatan kecil, tapi sayanya blur. Terus saya ngomong, Bu, sayanya blur. Nggak apa-apa, yang penting sayanya jelas gitu ya. Tahu gitu nggak perlu potret dengan ibu, kata saya itu. Jadi saya hari itu begitu capek dan saya naik Garuda pulang, dapatnya di tengah. Saya tuh senangnya di pinggir. Kalau di pinggir saya bisa diem, berdoa, tidur, baca buku, saya enak. 2 jam. Harus di tengah. Saya sedihnya kalau di tengah apa? Kiri kanannya orang-orang yang makmur sejahtera. Berat tuh, dok. Saya duduk, saya sudah berdoa, Tuhan, saya ingin istirahat. Saya ingin tenang. Semoga kiri kanan saya orang-orang kecil. Saya diem, kok gak ada yang duduk di kiri kanan saya. Syukur Tuhan. Rupanya, padahal penuh. Tiba-tiba 2 orang berjilbab datang. Dan duduk di kiri kanan saya. Cantik. Saya langsung berkata, rezeki anak soleh. Tuhan menghibur saya gitu. Dan ramping-ramping, duduk baik. Dan lebih hebatnya apa? Yang satu pegang tasbih. Langsung berdoa. Yang satu lagi buka Al-Quran. Saya gak mau kalah, rosario. Dan saya begitu tenang, dia diem, saya juga diem, tenang. Sampai akhirnya di tengah jalan itu pesawat turbulensi. Buk. Langsung perempuan itu dua-duanya, Allahu Akbar, Allah. Lalu saya, Yesus. Anda tahu, si mbaknya, kafir langsung. Bapak Ibu, apa yang saya mau katakan, lihat. Di saat kita merasa down, kita datang pada Tuhan, Tuhan memberikan penghiburan. Lewat hal sekecil apapun. Asal kita mau membuka hati kita kepada Tuhan. Maka lihat bagaimana dalam kehidupan saya harus belajar melihat Tuhan itu datang dengan caranya, dengan gayanya. Kita lihat bagaimana perjumpaan Yesus. Tadi Yesus berjumpa dengan janda miskin. Sekarang kita lihat bagaimana Yesus berjumpa dengan Sakeus. Ini perjumpaan yang penuh bawa berkat. Saya kalau mau membahas Sakeus itu suka inget zaman dulu saya mengajar pembimbing bina iman. Ngajarin cerita. Kan saya belajar storytelling. Lalu saya ngajarin, kamu kalau cerita dengan anak-anak harus pakai mimik, pakai gaya. Terus mereka praktek, saya harus menilai. Terus ada seorang mahasiswi praktek dia, anak-anak, Yesus berjalan ke kota Yeriko. Besar sekali kota itu. Tiba-tiba di tengah kota Yeriko dia melihat pohon ara. Dan di atas ada Lazarus sedang duduk di pohon ara itu.
Lalu anak-anak pada ribut, Lazarus, Sakius, Sakius. Bukan Lazarus, Sakius. Lalu si mbak ini kan salah gitu ya. Dia kan malu toh. Dia sudah ngomong Lazarus. Lalu dia ngomong, Yesus melihat Lazarus. Bukan Lazarus, Sakius gitu. Sebentar, kakak teruskan. Lalu Yesus menatap ke atas dan berkata, Lazarus, segera turun. Itu kan tempatnya Sakius. Dan Yesus menyuruh Sakius, Sakius naik sekarang ke atas. Saudaraku, kisah Sakius ini menarik. Memang Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang kaya. Ia berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena badannya pendek dan karena orang banyak. Maka berlarilah Sakius mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut dengan berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Terus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Nah, orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mari kita perhatikan sedikit demi sedikit. Pertama, siapa Sakeus? Dia pemungut cukai. Dia kepalanya. Dia orang kaya. Latar belakang Anda tahu, pemungut cukai itu orang yang bekerja kepada siapa? Kepada kaisar. Pinter sekali Bina Iman. Hebat. Tepuk tangan. Karena kamu bisa menjawab, pastor kasih hadiah, kamu jadi pastor. Jadi OSC. Jangan SX. Dia kepala pemungut cukai bekerja kepada Roma. Maka orang-orang Yahudi tidak suka, benci kepada Sakeus. Dan Sakeus tentunya licik. Disuruh ambil 2-3 talenta, dia ambil 5-6 talenta. Yang lainnya untuk siapa? Diri dia. Cari untung. Cari cuan itu dari dulu sudah ada. Nah, yang kedua, mari kita lihat. Di ayat sebelumnya, Sakeus mendengar Yesus datang ke kota Yeriko dan menyembuhkan orang buta. Maka itu yang menyebabkan kenapa sih Sakeus sampai ingin ketemu dengan Yesus? Dia kagum betapa hebatnya dan dahsyatnya orang ini, betapa terkenalnya, sampai semua orang datang mau melihat dan bertemu pada Yesus. Dan lihat, akhirnya kita bisa melihat apa? Dia terhalang. Orang banyak juga ingin lihat Yesus dan dia punya masalah badannya pendek. Tetapi pada saat punya masalah seperti ini, apa yang terjadi? Ia tidak menyerah. Ia mendahului orang untuk naik ke atas pohon. Jadi Bapak Ibu lihat, untuk menjadi baik itu tidak gampang.
Selalu aja ada godaan. Ada godaan. Kita waktu mau ke gereja, sekarang pokoknya ke gereja harus sebelum jamnya. Harus. Tiba-tiba pas mau ke gereja mencret lah, ini belum beres lah, alis masih dipasangnya belum pas lah, gitu. Yang satu nempel, yang lain gak nempel-nempel lah, gitu. Jadi perhatikan, selalu saja ada yang membuat kita gagal untuk menjadi baik. Saya ingat kalau saya seminar memberi rekoleksi kepada ibu-ibu WK, saya ngomong, Bu, ingat ya, suami itu berkat dari Tuhan. Ibu jangan hanya ngelihat jeleknya saja. Suami ibu itu menjadi jelek karena kawin dengan ibu. Coba kalau dia kawinnya dengan Luna Maya, dengan Meriam Berlina, pasti dia akan tetap ganteng. Suami ibu itu, ibu selalu berkata, dia ngorok pastur gitu. Ngorok itu tanda orang yang sungguh mau mengeluarkan seluruh roh-roh jahat dalam diri dia gitu. Nah itu genderuwo yang keluar itu. Tuyul itu yang keluar gitu. Ibu sadari bahwa suami ibu itu diam-diam dia mencintai, dia sayang, dia setia. Walaupun dia nggak pernah ngomong, jarang ngomong. Karena kalau suami itu sayang, nggak pernah diomong-omongin, nggak. Dia diem, tapi melayani. Dia diem. Beda dengan perempuan, semua diomongin. Namanya perempuan. Bapak-bapak itu kalau ngomong seperlunya. Lihat saja kalau bapak-bapak punya masalah, akan ngomong? Enggak, dia diam. Kalau perempuan punya masalah, seluruh Bintaro tahu. Langsung tahu. Maka kalau bapak-bapak itu lihat di luar, tadi saya lihat panitia bapak-bapaknya, gimana bapak-bapak panitianya? Jam berapa? 7? Masih lama? Panas ya? Udah cukup. Lihat kalau ibu-ibunya, wah, semua diomongin saudara-saudara. Maka saya selalu punya istilah, di mana 2 atau 3 orang wanita berkumpul, Yesus pergi dari situ. Karena Yesus tahu nggak akan didengerin sama perempuan. Gua pergi aja udah, kata Yesus. Tetapi kalau wanita tahu bahwa punya suami kayak gitu, setelah rekoleksi, ya pastor nanti pulang saya akan menyayangi suami, saya akan menghormati suami gitu ya. Setelah pulang saya telepon, bagaimana Bu? Sudah disayang suaminya? Romo, saya pulang ya Romo, itu cucian numpuk. Rumah kotor, nggak disapu, bekas kacang makannya ayah itu tergeletak kemana-mana. Dan saya pulang tuh ayahnya sedang apa Romo? Nonton sepak bola, diem aja. Saya sampai, Pak, nggak diberesin? Gitu. Nanti. Jengkel lagi saya Romo. Lihat. Begitu. Semua orang selalu saja untuk menjadi baik ada halangan berat. Sama, apakah dalam pelayanan mudah di gereja? Tidak. Anda kalau berani pelayanan di gereja harus punya apa? 1. Jangan mudah sakit hati.
Karena di gereja pelayanan isinya cuma sakit doang, coy. Kenapa? Karena di gereja banyak komentator. Banyak sakit hatinya, banyak kecewanya, banyak orang yang menurut, saya tidak akan melayani lagi selama ada dia. Saya juga pernah diberitanya, saya tidak akan mau datang lagi ke situ kalau selama Pastor Eko ada di situ. Kata saya selamanya ada di sini, kata saya itu. Jadi perhatikan di saat kita mau melayani, apa yang terjadi? Belum tentu di tempat pelayanan itu baik-baik saja. Enggak. Ada seorang perempuan mau masuk susteran. Akhirnya dia masuk ke susteran. Halo, baru 6 bulan keluar. Saya tanya, kenapa lu keluar? Romo, saya pikir tuh susteran tuh isinya orang-orang suci, Romo. Dia lupa bahwa suster lebih ganas daripada ibu lu. Dia pikir suster itu disakiti. Enggak, suster disakiti apa lu? Jadi Bapak Ibu yang terkasih, menjadi baik itu sebuah perjuangan. Maka sama, Sakius pun untuk bertemu Yesus berjuang. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada saat Sakius berada di atas, Yesus menatap Sakius dan menyapa Sakeus. Pak, Bu, frater, nama frater? Fandi. Tiba-tiba Jokowi datang dan berkata, "Hei frater Fandi, edan, dia bisa kenal gue." Sakius pun kayak gitu, edan, Yesus kenal gue. Nah pertanyaannya, nanti Anda kalau sudah mati, Yesus kenal Anda enggak? Pada saat, "Hei Yesus," Yesus berkata, "Siapa lu?" Dan Yesus menyapa Sakius, berarti apa? Punya hubungan batin. Yesus kenal dengan Sakius, spesial. Biasanya kan cuma Pak, Bu, Nona, Nyonya, Nak. Ini Sakius. Kalau sudah disebut nama, berarti apa? Ada hubungan pribadi. Ingat waktu Yesus menampakkan diri pada Maria Magdalena? Maria berkata, "Siapa engkau?" Maria merasa itu adalah penjaga kubur. Tapi pada saat Yesus berkata, "Maria," Maria langsung tahu itu Yesus. Menyebut nama menjadikan Sakius merasa apa? Merasa spesial. Maka karena dia merasa spesial, oleh karena itu apa yang terjadi? Sakius turun dengan sukacita. Ia merasa diterima, ia merasa tidak disalahkan, tidak ditegur, ia merasa dimengerti, tidak dihakimi. Selama ini orang-orang mengatakan kamu pemungut cukai, kamu tukang korupsi, kamu pemeras, kamu lintah darat, kamu nyakitin kita. Yesus tidak, kamu Sakius. Hebat ini. Penerimaan inilah yang membuat apa? Yang membuat Sakius merasa dikasihi. Ini pengalaman cinta. Bapak Ibu, saya mengalami pengalaman kasih yang mendalam melalui ibu saya. Saya kebetulan punya ayah dan ibu dengan karakter yang berbeda. Karakter ayah yang keras, abri, dan apa? Kasar. Dan ayah saya punya anak 4. 2 laki, 2 perempuan. Nomor 1 yang paling ganteng. Nggak tahu siapa dia. Tetapi
anak nomor 1 ini dikaruniai otak yang pas-pasan. Sehingga ayah itu kecewa. Ayah merasa kamu sudah diajarin baik-baik, sudah diberi contoh, kok masih bodoh, kok masih bodoh. Sehingga ayah itu selalu mengatakan, Eko itu bodoh, bodoh, bodoh. Kok tahu nggak, otak itu harusnya di sini. Kamu tuh di sini kok, di dengkul. Saya tuh cuma diem saja. Memang saya akhirnya sangat percaya otak saya di dengkul. Karena adik saya kalau ditanya langsung jawab. Dia cepat, cet gitu. Wih, cepat sekali deh. Kalau saya ditanya, tar dulu pak, tar dulu pak, tar dulu. Didengkul pak, didengkul. Dan kadang-kadang salah jawab karena salah sasaran gitu ya. Tapi kalau saya dimarahin oleh ayah, kamu bodoh, siapa yang menerima saya? Ibu. Ibu yang selalu memeluk saya dan selalu mengatakan, ini anak ibu. Bu, tapi Eko bodoh, Bu. Eko bodoh. Nggak apa-apa. Harus ada yang bodoh supaya ada yang pinter. Lalu saya ngomong, Bu, kalau gitu Eko bodoh nggak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa kok, asal jangan seumur hidup. Ibu sangat melindungi saya. Ibu menerima saya. Ayah itu kalau bagi rapot, ayah paling seneng menerima rapot 3 adik saya. Karena rankingnya 3 besar. Ayah pakai baju tentara. Tapi kalau sudah bagian ambil rapot saya, dia langsung tunduk. Dia belum apa-apa, ke bu gurunya mengatakan, seperti biasa ya Bu, Eko 35 lagi. Iya Pak, anak bapak ini kok bodoh ya Pak. Wah, asem tenan kata saya dalam hati. Lihat, guru pun sama. Guru pun melecehkan saya. Saya kecewa. Tapi ibu saya tidak pernah menghina saya. Enggak. Sampai akhirnya 12 tahun lalu ibu meninggal, saya menangis. Saya sedih sekali. Karena dia orang yang menerima saya apa adanya. Dia tidak mau untuk dicintai, saya tidak perlu menunjukkan. Enggak, ibu selalu dekat. Sampai suatu saat, di saat ibu di ICU, saya nunggu ibu di ICU. Saya tidur Boromius waktu itu. Terus dokter memanggil saya jam 2 pagi. Saya kaget. Romo, tolong Ibu Romo disuruh tidur. Ibu itu kalau nggak tidur, darahnya naik terus dan detak jantungnya cepat. Suruh tidur Romo. Baik dok. Terus saya deketin, ibu tuh melongo. Dia senyum. Bu, tidur, ayo. Yuk rosario sama-sama. Kita rosario. Setengah jam saya tertidur, ibu masih melotot. Bu, tidur kata saya tuh. Udah hampir jam 3 tidur. Ora iso turu aku gitu ya. Akhirnya ya sudahlah, saya sudah capek. Saya pegang tangan ibu yang tinggal balung dan kulit. Lalu saya berkata, Bu, ini tangan dulu yang gendong aku loh Bu. Bu, ini tangan yang dulu ngajarin Eko nulis. Ini dulu tangan memandikan Eko Bu. Bu, aku bahagia punya ibu seperti ibu. Dan ibu tak lama kemudian menangis dan tertidur. Dan itu ucapan saya terakhir dengan ibu. Karena beberapa hari kemudian ibu meninggal. Jadi pengalaman saya dengan ibu membuat saya apa? Saya tidak akan pernah, saya berusaha untuk bertahan menjadi imam. Karena ibu yang paling bahagia saya jadi imam. Walaupun bodoh, ibu doakan terus. Sampai jadi imam, tetap bodoh. Karena saya itu selalu dikatakan oleh ayah, kamu bodoh, malu nanti. Pak, biarin. Eko kalau
nanti jadi romo khusus untuk orang-orang bodoh. Dan lihat, dicari-cari saya ini walaupun bodoh, saudara-saudara. Jadi penerimaan ini yang membuat saya merasa apa? Saya diberkati. Saya merasa saya bahagia. Maka pengalaman Zakius pun sama, dan dia bertobat. Oleh karena itu, pada saat Zakius merasa dicintai, diterima, apa yang terjadi? Dia yang tadinya mengumpulkan banyak harta menjadi terbalik, membagikan. Ini lihat, ini proses pertobatan yang benar. Ini proses perjumpaan dengan Tuhan. Ini proses kalau orang dicintai. Orang dicintai itu bisa membuat orang ini berubah menjadi baik. Orang dicintai itu bisa membuat orang itu berkembang. Karena apa? Karena dia diterima. Maka Paulus kepada jemaat di Filipi berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena siapa? Karena Kristus. Maka Bapak Ibu lihat, perjumpaan dengan Allah itu harus mengubah pribadi kita. Percuma saya sudah bertahun-tahun menjadi pengikut Yesus, tapi kalau saya masih tetap pelit. Percuma saya menjadi pengikut Kristus, tetapi saya masih menyimpan kemarahan, kejengkelan, kepedihan batin. Percuma lu.